Saat Manchester United melepas Roy Keane pada November 2005, banyak pertanyaan muncul. Siapa yang akan menggantikannya? Dan benar saja, kehilangan Keane membuat lini tengah United menjadi rapuh sepanjang musim. Semusim kemudian United langsung mendapatkan pengganti Kane dalam sosok Michael Carrick. Gaya permainan Carrick memang jauh berbeda dibandingkan Kane, tapi ketenangannya membantu United kembali menjadi kesebelasan yang solid di setiap pertandingan. Namun tidak banyak yang tahu kalau saat itu Carrick sebenarnya akan pindah ke Arsenal. Ceritanya, Carrick saat itu masih memperkuat West Ham. Akan tetapi The Hammers mencoba menjualnya karena masalah finansial. Banyak klub yang sebenarnya berminat dengan Carrick. Crystal Palace, West Brom, Portsmouth hingga Everton adalah klub-klub yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Akan tetapi dari beberapa tawaran tersebut hanya Portsmouth yang membuat Carrick tertarik. Itu pun karena kehadiran Harry Redknapp di dalamnya. Carrick pun bertemu dengan Portsmouth yang langsung memintanya tes medis keesokan harinya. Akan tetapi semuanya berubah saat di jalan pulang, agennya mendapatkan telepon dari Arsenal. The Gunners datang dengan status sebagai tim yang memenangi liga musim sebelumnya dengan tanpa kekalahan. Mereka adalah tim terbaik Inggris saat itu. Wenger sangat tertarik kepada permainan Carrick dan langsung meminta si pemain untuk datang ke rumahnya. Arsenal jelas berbeda dari Portsmouth. Itulah yang membuat Carrick merasa bersemangat ketika diminta oleh Wenger untuk menceritakan kelebihan dan kelemahannya sebagai pesepak bola. Pembicaraan dengan Wenger berakhir setelah menghabiskan waktu 1 jam. Di akhir pembicaraan, Wenger meminta Carrick datang pada hari Senin atau sehari setelah Community Shield digelar. Mendengar perkataan itu, Carrick tidak bisa menutupi rasa gembira sekaligus tegang karena selangkah lagi ia akan menjadi penggawa anyar Arsenal. Carrick pun meminta maaf kepada Harry Redknapp karena tak memegang janji. Redknapp pun menerima keputusan Carrick tersebut. Carrick menaruh harapan pada Arsenal karena Patrick Vieira diisukan pergi dari London. Di Community Shield itu pula tidak ada nama Vieira. Posisinya digantikan anak muda 17 tahun dari Spanyol bernama Cesc Fabregas. Namun Carrick tidak terpengaruh. Ia berani bertaruh kalau Fabregas sering melakukan kesalahan. Arsenal menang 3-1 dan mengangkat trofi Community Shield. Selepas laga, ia menunggu panggilan dari Arsenal, tapi telepon yang berdering bukan mengabarkan soal kontrak. Arsenal memutuskan untuk tak jadi mengontrak Carrick. Mereka lebih memilih Cesc Fabregas. Apa yang ditunjukkan Fabregas mengubah pikiran Wenger soal Carrick. Saat itu ia benar-benar hancur dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Gagal pindah ke Arsenal membuat Redknapp kembali menghubungi Carrick. Namun Carrick tidak mau, karena itu sama saja dengan menjilat ludah sendiri. Dalam setiap kesulitan pasti selalu datang kemudahan. Gagal datang ke Arsenal bukan berarti Carrick tidak laku. Tiba-tiba Direktur Olahraga Spurs, Frank Anderson, menelpon Carrick. Setelah melihat gaya permainan Spurs, Carrick pun merasa cocok. Ia lantas pindah ke Tottenham. Carrick mungkin tidak menyangka kalau permainannya di Spurs mengundang ketertarikan dari Manchester United. 2 musim di London Utara, ia kemudian hijrah dan menjadi legenda di Old Trafford dengan banyaknya trofi yang mungkin tidak bisa ia dapatkan jika memilih Arsenal.